Di Awal mengalir lagi. saja. Oke, kalau gitu kita recording progress. Oke, 3, 2, 1. Selamat malam, kita jumpa lagi dalam acara inovasi dalam organisasi. Dengan saya ini bersama saya ada Mas Moko atau FA Triat Moko yang selama ini telah berkecimpung dalam dunia pendidikan di sumber daya pembelajaran, baik online maupun offline, memahami pembelajaran aktif dan seterusnya. Nah, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Mas Moko, bagaimana kabarnya? Baik, baik, Pak Aswin. Gimana Ya, kabarnya, Pak Aswin? baik, baik. Oke, jadi sebagai unit sumber daya pembelajaran ini boleh diceritakan perannya dalam dunia jasa pendidikan ini apa saja? Silakan, Mas Moko. Oke, terima kasih banyak, Pak Aswin. Jadi, sedikit saya ceritakan tentang eh, peran saya gitu ya. Jadi, saya eh, ditugasi menjadi Kepala Subdirektorat. Waktu itu menjadi Subdirektorat Sumber Daya Pembelajaran. Hmm. Singkatnya, dia membantu mengelola eh, pendidikan jarak jauh dan juga e-learning di UI gitu ya. Mulai dari persiapan pengembangan konten, lalu Hmm. apa namanya, dukungan fasilitas-fasilitas, dukungan sistem, Ya, sampai juga dukungan produksi konten-konten pembelajaran gitu. oke. Ya, jadi semua sifatnya itu adalah dukungan. Nah, yang membedakan nanti konten dengan pembelajaran, materi pembelajaran dan cara penyampaian itu apa ya kira-kira selama ini? Apakah ada dosen atau bagaimana? Bisa mungkin dijelaskan nih. Oke, jadi kalau di apa, di tempat kita bekerja gitu ya, di perguruan tinggi kan, memang kita itu universitas yang bisa dibilang tatap muka gitu ya. Hmm. Semua proses pembelajarannya terjadi secara offline atau luring atau tatap muka di kelas. Hmm. Terus jadi unit kami itu adalah unit yang membantu dosen-dosen Hmm. untuk pindah tuh apa, mempergunakan teknologi-teknologi pembelajaran untuk Hmm. menunjang efektivitas, efisiensi pembelajaran yang sudah ada. Jadi Hmm. waktu itu mindsetnya adalah ini kuliah tatap muka sudah ada, kemudian ini ada teknologi-teknologi baru nih yang bisa meningkatkan efektivitas efisiensi pembelajaran. Nah, itu Hmm. kemudian kita mulai perkenalkan ke dosen-dosen khususnya ya, karena kan sebenarnya yang perlu diubah mindsetnya dan perilakunya sebenarnya banyak di pengajar-pengajar. Hmm. Terus Hmm. kemudian kalau sudah diajarkan atau diubah gitu ya, kita support dari belakang. Misalkan mereka Hmm. kesulitan, kita bantu, ada timnya yang membantu. Nah, lalu berarti perbedaannya tadi kalau bicarakan konten pembelajaran bedanya di mana ya? Kalau di tatap muka kan konten pembelajarannya ya bisa dibilang ini ya, sangat statis lah ya. Hmm. Mungkin paling mentok tuh ada ini ya, materi PPT Hmm. atau materi paparan atau video-video mungkin ya, cuplikan-cuplikan film gitu ya. Nah, Hmm. tapi begitu kita sudah pindah ke pelajaran yang online, kita bisa jadi lebih kaya gitu ya. Tidak Hmm. hanya yang tadi tertulis video gitu ya, tapi mungkin konten-konten pembelajaran yang bentuknya video-video yang ada animasinya, ada Hmm. audio visualnya, bisa ada Hmm. grafis-grafis, atau Hmm. mungkin ada aplikasi yang bisa berespon terhadap apa namanya, perilaku mahasiswanya gitu. Jadi misalnya dia klik apa, nanti aplikasinya akan merespon apa sesuai dengan Hmm. permintaan mahasiswa gitulah. Itu Ya, mungkin oke. perbedaannya secara singkat. Ya, jadi kemudian yang ingin saya ketahui ya, bagaimana pertumbuhan perubahan dari offline nih, luring ke daring online itu selama masa pandemi kemarin, apakah cepat atau terlalu cepat atau lambat? Mungkin bisa disampaikan nih, jadi ya akan menarik Oke, sekali. Ya. mungkin bisa jadi sangat cepat ya kalau dari ini ya, dari Hmm. kita ambil misalnya dari 2019 ke 2020 hanya. 2020 kan kita mulai krisis pandemi itu ya. Hmm. Nah, sebagai tambahan, sebelum tahun 2020 tuh semuanya masih ya bisa dibilang tatap muka lah ya, Hmm. offline base gitu. Itu Hmm. mungkin capaian terkait kuliah-kuliah yang sifatnya online itu mungkin baru sekitar berapa ya? Kalau saya tidak salah ingat itu paling mentok di angka 1.000 gitu ya, 1.000 mata Hmm. kuliah yang Hmm. ada versi online-nya gitu ya. Hmm. Dia tercatat di sistem pembelajaran online.
kami. Hmm. Nah, tapi begitu kita pindah ke online, mendadak online tuh ya 2020, kemarin itu tahun 2020, 2021 itu berkisar antara 4.000 sampai 6.000 mata kuliah yang Hmm. tercatat gitu ya. Jadi peningkatannya sangat drastis gitu ya. Dan itu dampaknya cukup besar ya, cukup besar. Mungkin nanti saya bisa cerita lebih banyak tuh kira-kira dampaknya seperti apa. Itu Oke. mungkin Pak Asin. Terima kasih, terima kasih. Nah, jadi dengan perkembangan itu sampai sekarang, untuk ke depannya nih, unit sumber daya pembelajaran ini, tantangan yang dihadapi adalah seperti apa saja nih? Misalnya meningkatkan kesadaran atau apa gitu, mungkin bisa disampaikan di sini. Terima kasih. Oke. Hmm. Tantangannya mungkin mungkin kalau kita bicara tentang online learning gitu ya. Hmm. Kalau dalam pemahaman saya itu ada semacam tingkat kesiapannya gitu ya. Hmm. Nah, tingkat kesiapan tuh artinya seberapa seberapa mature atau apa namanya maturitas kita dalam menyelenggarakan online learning gitu ya. Hmm. Nah, kalau dalam pemahaman saya dulu tuh awal-awal yang tadi saya cerita sebelum 2020 itu angkanya mungkin sekitar 1.000-an gitu. Ya. Itu mayoritas kelas-kelas online-nya tuh hanya isinya materi-materi gitu ya. Jadi misalnya saya Hmm. mengajar, nanti materinya saya simpan di sistem gitu ya. Jadi nanti Hmm. mahasiswa bisa download gitu. Hmm. Atau tugas-tugas nanti diupload di sistem ya. Jadi saya nggak harus Hmm. nerima email gitu ya. Hmm. Nah, seperti itu. Itu Hmm. aja pindah ke situ aja lumayan sulit ya karena Hmm. unit kami ini sudah berdiri dari 2008 dan Ya. Hmm. mendorong untuk menggunakan sistem ini untuk membantu proses pembelajaran tuh itu juga makan waktu yang cukup lama. Hmm. Nah, Hmm. lalu kemudian eh, setelah orang pindah yang tadinya dari tatap muka ke online Hmm. pakai model yang tadi yang hanya untuk mendistribusikan konten-konten tadi. Hmm. Selanjutnya baru tuh mulai tuh saya mulai melihat ada pengajar-pengajar yang sudah mulai berinovasi itu. Jadi Hmm. tidak hanya konten-konten ditaruh, tapi mereka mulai menjelajahi, mengeksplor fitur-fitur lain. Fitur lain tuh misalkan membuat kuis atau Hmm. ujian secara daring gitu ya. Hmm. Jadi yang tadinya pakai kertas, Hmm. mahasiswa harus jawab gitu ya. Nah itu ujiannya pindah ke sistem sehingga nanti penilaian bisa lebih cepat, terus kita bisa melihat secara statistik data-data ujiannya bisa lebih cepat, kita bisa tahu soal yang bagus, yang jelek tuh bisa lebih cepat gitu ya. Hmm. Nah itu Hmm. perkembangan berikutnya tuh, terus habis itu setelah pandemi masuk nih mulai ada pengajar-pengajar yang eksplorasinya sudah lebih jauh lagi gitu ya. Hmm. Nah, sudah mulai lebih jauh tuh maksudnya sudah mulai dia sudah taruh materi di sistem, sudah mengerjakan evaluasi-evaluasi di Hmm. sistem. Hmm. Lalu dia mulai coba tuh membuat konten-konten yang interaktif. Iya. Konten interaktif tuh misalnya ada video, Hmm. video terus di tengah-tengahnya ada elemen interaktivitasnya, misalnya ada kuis gitu ya. Videonya Hmm. berhenti terus ada kuis gitu. Hmm. Nah, hal-hal seperti itu yang sudah mulai dicoba-coba tuh oleh pengajar-pengajar. Hmm. Jadi tantangan ke depannya adalah sebenarnya nanti mungkin back to basic malah ya. Hmm. Ini kan sebuah sistem yang akan membantu kita gitu ya. Tapi Hmm. sebuah sistem itu kan hanya sebuah tools untuk kita nanti delivery atau melakukan proses pembelajaran. Nah, Hmm. tantangannya adalah membekali si pengajar itu dengan eh, apa ya bisa dibilang kayak filosofinya itu Oh, mindset. teori-teorinya mindset tentang misalnya Hmm. mengajar Hmm. secara daring tuh apa sih gitu ya. Hmm. Ya, ya, Apakah ya. ada teori-teori tertentu tentang pembelajaran Hmm. latar belakangi gitu ya. Misalkan gini, um, misalkan ada satu teori, misalnya kalau saya lulusan psikologi itu kenal behaviorisme gitu ya. Ya, biar Behaviorisme itu. tuh orang berespon kalau ada stimulus misalnya gitu. Hmm. Hmm. Dan misalkan bentuknya kalau di proses pembelajaran adalah drilling gitu ya. Hmm. Jadi ngerjain kuis sampai dia tahu mana yang benar. Nah, itu Hmm. gitu. Nah, itu kan dosen tuh perlu tahu tuh Hmm. kenapa dia memilih strategi drilling gitu ya. Nah, jadi Hmm. dia harus tahu di belakangnya, oh tujuannya adalah melatih Ah, dia sampai benar gitu. Tapi dia juga betul. tahu bahwa itu adalah
penerapan dari salah satu teori pendidikan atau teori psikologi tertentu. Nah, bisa jadi dia akan pakai apa, kalau dia punya pemahaman pendekatan teori-teori yang lain, dia akan bisa memilih, oh kayaknya untuk mencapai tujuan belajar ini saya pakai teori yang ini nih, kayaknya lebih pas nih. Gitu. Ya Oke, gitu sih. ya Jadi lebih menarik ya. Jadi ternyata di samping pengajaran yang selama ini saya juga alami ya, datang ke kelas terus mengajar topik-topik dari textbook dan seterusnya, membahas praktek-praktek di lapangan juga yang terjadi. Ternyata di belakang itu dengan adanya online class atau kelas daring ini, maka ada beberapa metode yang tidak bisa diterapkan di secara luring ya, secara offline. Dan hal ini seperti tadi yang untuk drilling dan jadi merupakan tantangan sendiri nih kayaknya bagi unit sumber daya pembelajaran menyusun pedoman nih kayaknya nih untuk dosen-dosen nih. Bagaimana menurut pendapat Pak Mas Moko nih kalau itu perlu nggak kira-kira itu? betul sekali sih. Jadi salah satu tujuan kami, jadi kalau saya mindsetnya ketika waktu itu saya apa namanya ditugasi itu adalah saya ingin membuat pengajar-pengajar tuh sebenarnya jadi lebih aman, aman dan nyaman. Maksudnya gini, uh, saya membayangkan diri saya kalau jadi dosen tuh, uh, waduh, saya mau pindah tapi saya nggak tahu cara cara pakai sistemnya gitu ya. Oke, ini ada tim yang akan membantu. Terus kami siapkan panduan-panduan tutorial dari mulai tertulis sampai bentuknya video gitu ya. Terus kemudian eh, tapi saya kayaknya pengen latih lebih intens nih. Oke, kami siapkan paket pelatihan gitu. Jadi nanti pengajar-pengajar bisa ikut pelatihan. Terus kemudian udah selesai pelatihan, saya praktek. Kalau saya kesulitan gimana? Oke, kami siapkan tim. Ada tim help desk yang akan siap membantu untuk ditanya-tanyai gitu ya. Nah, lalu kemudian eh, apa namanya? Oh, itu dari sisi secara ininya ya. Tapi ada lagi dari sisi sistem dan infrastrukturnya gitu ya. Jadi waktu itu kami juga di belakang layar mencoba untuk menyiapkan infrastruktur yang cukup mumpuni gitu ya. Jadi sebagai gambaran waktu itu ketika 2020 yang biasanya mungkin kami dalam sekali waktu tuh cuma 200-300 orang gitu ya online bareng gitu. Tapi ketika pandemi itu bisa sampai 1.000 sampai 1.200 gitu ya. Nah, itu udah ya bisa dibilang ngos-ngosan lah ya sistemnya itu ya. Jadi di tahun itu kami mulai kerjasama dengan unit yang mengelola infrastruktur untuk gimana nih kita mempersiapkan sistem yang lebih kuat gitu ya. Itu mungkin jadi siapapun nanti dosen mahasiswa yang menggunakan apa terlibat di dalam proses pembelajaran daring itu dia jadi lebih uh, merasa aman dan nyaman karena dia tahu dia harus cari apa kalau kesulitan dan cari apa kesulitannya di mana. Oke. Terima kasih. Jadi ada dua hal nih yang penting kami temukan di sini ya, bahwa yang pertama itu infrastrukturnya yang sampai sekarang udah mungkin 1.000, 2.000, bahkan mungkin setelah pandemi ini mungkin juga masih relatif tinggi. Dan yang kedua itu adalah dosen pengajarnya serta mahasiswanya yang kemudian berkomunikasi secara virtual ya mungkin dan secara langsung tatap muka. Ya, betul. Ya itu juga mana yang lebih atau mana yang lebih prioritas menurut Mas Moko nih untuk segera diatasi kalau kita harus milih salah satu. Silakan. Kalau harus milih salah satu sih infrastrukturnya sih ya. Jadi kan Infrastruktur. karena ini sangat sangat tergantung dengan infrastruktur ya kalau online learning seperti ini. Jadi itu ibaratnya kayak kita manusia itu makan lah kayak gitu ya. Jadi makan tuh udah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi gitu. Jadi kalau online learning ya kebutuhan dasarnya adalah infrastruktur yang kuat gitu. Nah, sedangkan di unit kami ini tidak mengelola infrastruktur gitu ya. Jadi sebenarnya kami juga adalah user dari unit pengelola infrastruktur. Gitu. Oke. Terima kasih. Jadi bahwa memang infrastruktur ini dalam online itu akan menjadi penting sekali ya. Jadi salah satu Betul. tantangan yang harus diatasi bersama Ya, dengan betul. sumber daya dari direktorat-direktorat lain, unit-unit lain yang untuk Ya, betul. membantu menyiapkan. Dan ini merupakan istilahnya common efforts ya atau usaha Ya, bersama secara dalam skala gotong royong lah ya. universitas ya, betul dalam. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana strategi
Mas Moko dalam melakukan kolaborasi virtual atau non virtual ini gitu loh. Jadi apa yang di variabel-variabel apa yang Mas Moko perhatikan agar ini bisa terus maju, bagaimana modifikasinya agar inovasi yang tadi disampaikan itu sesuai dengan kebutuhan spesifik organisasinya itu sendiri. Silakan Mas Moko. Oke, ini kolaborasinya berarti dengan unit sendiri, Iya, internal atau unit dengan sendiri. eksternal? Internal dan eksternal otomatis kalau seperti ini karena kayaknya tadi Oh, udah menyatakan sangat tergantung dengan yang eksternal tadi ya. ya, Jadi mungkin internal dulu dan eksternal supaya teman-teman praktisi bisa tahu bagaimana solusinya. Terima oke. kasih. Sejujurnya sih ketika pandemi datang gitu ya, kalau secara kesiapan kami di unit itu untuk berkolaborasi secara virtual sebenarnya tidak terlalu masalah gitu ya. Karena unit kami kan memang dari dulu unit pengelola bisa dibilang teknologi untuk pembelajaran ya. Jadi video conferencing itu sudah cukup awam. Apa namanya? Kami udah sering sekali rapat jarak jauh dengan staff-staff gitu ya. Terbiasa Terus jadinya ya. terbiasa terus menggunakan sistem-sistem seperti apa namanya sistem untuk menyimpan dokumen-dokumen di cloud, terus untuk kolaborasi dokumen bareng-bareng itu sudah sering banget kita pakai gitu. Jadi secara kultur mungkin kami sudah cukup siap ya untuk itu ya. Eh, jadi kalau misalnya tadi bagaimana supaya kolaborasi virtual ini tetap jalan, sebenarnya tidak terlalu banyak ini ya, tidak terlalu banyak yang berubah gitu ya dari cara kerjanya. Cuma yang tadinya biasanya tatap muka, terus ada misalkan ada meeting-meeting online, nah sekarang semuanya meeting online gitu ya. Tapi secara umum kami sudah cukup siap. Memodifikasinya mungkin lebih ke ini kali ya. Karena kan misalnya saya tidak ketemu dengan anggota tim saya gitu ya. Jadi saya perlu perlu ada meeting lebih rutin gitu ya. Misalkan seminggu sekali atau misalnya di tiap tiap bulan sih yang pasti itu ya. Kayak ada meeting bulanan gitu membahas isu-isu yang misalkan nanti kerjaan dalam seminggu ke depan apa, yang kemarin apa, terus yang berikutnya kita mau kerjakan seperti apa. Gitu. Nah itu mungkin seperti itu kalau internal ya. Gitu ya. Terus selain yang bulanan itu juga diusahakan sih ada ketemuan yang mingguan gitu ya, mungkin sejam 2 jam gitu ya untuk bicarakan kemarin minggu kemarin ngapain, seminggu ke depan kita mau ngapain. Nah, itu kalau untuk internal itu. Nah, kemudian kalau yang eksternal uh, kurang lebih sih sama ya. Jadi kayaknya waktu online apa namanya pandemi kemarin tuh kegiatan meeting tuh jadi jauh lebih banyak ya. Apalagi sekarang lebih mudah gitu ya, kapan saja, di mana saja bisa meeting gitu ya. Pagi, siang, sore, bahkan kadang malam gitu ya meeting. Meskipun kadang-kadang meetingnya pun ya bisa dibilang ini ya, apa namanya ya, meetingnya penting nggak penting gitu ya. Oke. Buat unit Ya, lain mungkin penting, tapi kadang-kadang betul. kita yang diundang ini Ya, opsinya tidak terlalu banyak gitu ya. bisa dipahamin, bisa dipahamin. Jadi kita hadir aja istilahnya ya. Gitu ya. Mungkin itu menjadi tantangan berikutnya kali ya. Iya, betul sekali. Bagaimana kita meningkatkan awareness bahwa yang diundang dalam meeting-meeting virtual tadi adalah pihak-pihak yang memang kebetulan memiliki kompetensi atau diperlukan informasinya, setelah itu diizinkan meninggalkan ruangan duluan kali ya itu ya. Nah, itu mungkin menjadi temuan yang menarik untuk pertemuan hari ini. Kita bisa menemukan budaya bahwa pertemuan online ini sebaiknya juga diambil yang manfaatnya saja juga. Nah, Betul. setelah inovasi-inovasi itu terjadi ya, jadi boleh dikatakan kita mengalami perubahan yang drastis sekali dari 3 tahun terakhir, betul ya. Dan sekarang itu udah kembali lagi seperti sebelum pandemi di mana pertemuan offline itu juga sudah boleh dilakukan sehingga menimbulkan kerancuan apakah sebaiknya pertemuan ini online atau offline gitu. Jadi contohnya sekarang aja nih, sekarang lebih baik online. Kenapa? Karena langsung direkam dan kemudian disebarkan gitu ya. Nah,
di SDM sendiri, maksudnya kantor sumber daya pembelajaran ini, bagaimana Anda melihat ya perubahan-perubahan ini dan dampaknya terhadap langkah selanjutnya dari sumber daya pembelajaran ini? Apakah Anda nanti akan spesifik pada online, offline, atau akan masuk lebih dalam lagi sampai ke mindset, ke skill set, dan ke tool setnya juga, yang kebetulan tool setnya ini tadi saya perhatikan infrastruktur berada di direktorat yang lain, atau akan menggunakan force gitu ya, tekanan yang kuat, atau meningkatkan secara nudging atau mempengaruhi. Nah, itu kira-kira mana yang terbaik untuk organisasi Anda saat ini? Silakan Mas Moko. Oke, mungkin saya akan bicara konteksnya adalah nanti kira-kira pembelajaran tuh akan seperti apa di kemudian Betul. hari gitu ya. Ya, Setelah ya. mudah-mudahan pandeminya bisa berakhir gitu ya, mungkin dalam setahunan ke depan gitu ya. Hmm. Sejauh yang kami diskusikan dan kami temukan, sepertinya pembelajaran kita nggak akan kembali ke zaman sebelum pandemi ya, artinya tatap Oh, muka penuh oke. gitu ya. Oke. Terus juga tidak akan online penuh gitu ya, Oh, kecuali dalam oke. kasus-kasus khusus ya. Hmm. Eh, jadi yang pertama adalah kami waktu itu bertanya ke dosen sama mahasiswa gitu ya, kami menyebar survei dari mahasiswa itu sekitar 4 ribuan, dari dosen kalau tidak salah 600-an gitu Hmm. responnya. Hmm. Eh, Hasilnya kurang lebih sama ya. Jadi Hmm. antara pengajar sama mahasiswa sama-sama ingin hybrid atau blended gitu ya. Blended itu Hmm. artinya ada sesi online-nya juga, ada sesi offline-nya juga gitu ya. Hmm. Hmm. Em, Hmm. Hal ini cukup masuk akal karena memang kalau di kampus kan kita yang mau tujuan utama kita adalah mencapai tujuan pembelajaran gitu ya. Nah, Hmm. tujuan pembelajaran itu kan macam-macam ya. Ada yang Hmm. ranahnya dari mulai pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya kognitif gitu ya, apa namanya, Hmm. ya teori-teori kita harus tahu, kita harus ingat, kita harus Hmm. mampu menganalisis gitu. Hmm. Tapi ada juga yang model-model atau capaian pembelajaran yang hands on gitu ya. Kayak Hmm. misalnya sebagai contoh di Fakultas Kedokteran misalnya dia harus melakukan sesuatu, melakukan tindakan, nah itu kan harus tatap muka gitu ya. Jadi Hmm. make sense sih karena semua ilmu mungkin ada pembagian capaian pembelajaran Hmm. atau kompetensi-kompetensi yang sangat beragam. Hmm. Nah, jadi mungkin kedepannya akan seperti itu. Eh, itu juga sudah divalidasi tadi dari mahasiswa dan juga dari Hmm. pengajarnya itu ya. Hmm. Mudah-mudahan sih nanti kedepannya ketika kita mulai coba untuk menerapkan model yang seperti itu tidak terlalu resisten gitu ya. Hmm. Karena Hmm. dulu resistensi yang paling besar adalah pindah dari tatap muka ke online. Ya, Nah, betul. sekarang sudah dipaksa sungai pindah, Hmm. mungkin sudah ada nih, misalnya kayak Pak Aswin nih, udah Hmm. menemukan enaknya nih kalau ngajar online gitu ya. Jadi, Betul. Ya, Pak enak nih, nanti saya mantap. mau ngajar online, tapi ada juga offline-nya gitu ya. Jadi, Hmm. Betul. dosen sekarang punya repertoar mengajar yang Ya. variatif, sehingga nanti dia bisa memilih tuh mana yang paling Hmm. baik gitu, untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Wah, Gitu. berarti saya berharap nih tantangan dari unitnya Mas Moko berikutnya adalah menciptakan eh, kebaikan atau manfaat dan kekurangan dari pembelajaran online dibandingkan dengan offline gitu. Dari luring dengan daring itu mungkin akan sangat membantu teman-teman dosen maupun mahasiswa memahami ya Ya. keunggulan kelemahannya gitu. Memang pengalaman pribadi juga kadang-kadang kalau begitu ketemu offline itu istilah saya election atau notes yang di cloud itu kadang-kadang nggak kecatat jadinya. Jadi begitu pulang malah loh kemana itu catatannya gitu. Tapi kalau kita online ini kan tercatat di depan laptop kita atau gawai kita di sini dan bisa langsung. Oke. Nah, apa kira-kira saran buat teman-teman kalau untuk yang ada di unit-unit sama seperti Mas Moko dari universitas-universitas lain? Kira-kira silakan jika ada kira-kira tantangan yang terbesar yang akan dihadapi karena di kita kan juga berbeda sekali ya dengan universitas, tapi kira-kira apa keywords-nya gitu Pak, mungkin bisa disampaikan. Eh, Kalau saya kayaknya sangat yakin bahwa isu isu terbesar, bukan isu Hmm. sih, maksudnya fokus Hmm. terbesarnya itu harus di sisi manusianya ya.
gitu ya. Oke, ya, Jadi sisi manusia. kalau teknologi sebenarnya ya kasarnya asal kita punya uang gitu ya, kita bisa nyewa cloud gitu ya, infrastruktur yang Hmm, kuat gitu ya. hmm, Kita bisa beli server, bisa hmm, bayar programmer untuk menciptakan sistem yang bagus gitu ya. hmm, Tapi ujung-ujungnya semuanya kan yang akan menggunakan tuh human-nya gitu ya. hmm, Pertama mungkin kita bicara tentang pengajarnya gitu ya. Tadi saya sudah sempat menyinggung bahwa isi kepala pengajarnya itu kita harus sevisi dulu gitu ya. hmm, Bahwa misalnya online learning, offline learning hmm, gitu ya, itu masing-masing punya strength and weakness gitu ya. hmm, Eh, Apa namanya? hmm, Itu yang harus dipahami dan disadari oleh pengajar sehingga nanti ketika dia sudah tahu masing-masing dia bisa bisa dengan mudah memilih kayak kayak bongkar pasang gitu ya. Oh ini hmm, bagian ini tujuan pembelajarannya ini kayaknya lebih efektif pakai offline gitu ya. Yang ini hmm, bagiannya hmm, online gitu. hmm, Nah, hmm, itu yang pertama. Jadi kesiapan pengajarnya dari pertama dari kepalanya dulu ya, visinya, hmm, mindsetnya itu ya. Baru hmm, kemudian turun ke technical, misalnya dia bisa atau enggak nih cara pakai sistemnya, gitu ya. hmm, Dia nyaman atau tidak gitu. Bisa jadi dia senang dengan online learning, tapi dia tidak punya kemampuan secara teknis menggunakan sistemnya. Dia jadi frustasi sendiri gitu ya. hmm, Karena hmm, saya juga punya punya pengalaman juga tuh ada hmm, dosen-dosen, profesor-profesor yang udah senior, mereka tuh hmm, antusias dengan adanya teknologi ini, gitu ya. hmm, Tapi hmm. ketika ngomongin teknologi, aduh ini bikin pusing lah gitu ya. Jadi ya itu Ya, kita harus menarik. mengajarkan itu juga secara teknikal gitu ya. Hmm, Terus juga hmm, tadi kalau mindsetnya udah oke, secara teknis sudah oke, pemahaman tentang pembelajaran itu sendiri itu juga harus hmm, diketahui gitu ya. Jadi misalnya tadi mau menggunakan metode apa, hmm, disupport oleh tools yang mana, nah itu hmm, apa namanya sumbernya adalah nanti pengetahuan dia tentang proses pembelajaran tentang pedagogi gitu. hmm, hmm, Nah, kalau itu sudah kita pindah ke studennya gitu, hmm, mahasiswanya. hmm, hmm, Mahasiswanya kalau saya mengamati dari tahun ke tahun tuh ya, secara teknologi biasanya mereka nggak ada masalah gitu ya, karena hmm. mereka udah lahir di era gadget lah ya bisa Iya, gitu gitu betul. ya. Mereka menggunakan headphone, menggunakan laptop segala macam tuh sudah bisa dibilang nggak sulit lah kita ajarin Hmm, sekali udah ngerti gitu cepat. hmm, Tapi bagaimana mereka mempergunakannya misalnya untuk proses pembelajaran, gitu ya, hmm, pergunakan tools tersebut secara efektif dan efisien untuk hmm, pembelajaran. Nah itu yang perlu di apa namanya dilatih gitu ya. hmm. Misalkan uh, ini ya critical thinking misalnya gitu ya. Oh ya, critical thinking ya. Critical thinking itu kan sebenarnya kita bisa aplikasikan ketika misalnya kita mencari informasi di Hmm, internet gitu ya. hmm, Mahasiswa bisa jadi dia sangat mudah tuh. Oh, hmm, saya mau cari ini, buka laptop lalu searching gitu ya. hmm, Tapi bagaimana dia mengolah informasi yang diterima, apakah hmm, ini relevan atau tidak, informasi yang valid hmm, atau tidak. Nah, itu kan hmm. butuh keterampilan berpikir yang Ya, kritis pas lah gitu ya. ya. Hmm, Yang kritis tadi, critical hmm, thinking di situ masuk gitu ya. hmm, hmm, Terus bagaimana kalau misalnya dia ketemu masalah nih, dia hmm, dia ada tugas nih, dia nggak tahu hmm, masalahnya. hmm, Eh, Kecenderungan ini baru asumsi saya ya. hmm, Kalau mahasiswa sekarang ketemu masalah dia akan googling, terus hmm, kalau dia nggak ketemu jawabannya gitu, ya udah hmm, nyerah gitu aja. Tapi hmm, harusnya dia bisa mencari lebih dalam gitu, apa hmm, lebih kreatif untuk mencari solusi dari masalah yang dia temui tadi gitu ya. hmm, Itu apa namanya tantangan berikutnya kalau terkait si hmm, peserta didik gitu ya. Jadi mengajarkan kompetensi-kompetensi yang dia butuhkan untuk survive di era digital ini gitu ya. Bisa dibilang. hmm. Ya, itu terima kasih Mas Moko atas penyampaian yang luar biasa sekali. Saya benar-benar menjadi banyak pembelajaran buat saya juga bahwa bisa disimpulkan kalau kita sebagai organisasi mengalokasikan sumber dayanya itu ke depan, maka mayoritas kita fokuskan pada manusianya, bukan Ya, pada ya, teknologinya. betul. Jadi mungkin 70% pada manusianya dulu, baru 30% pada teknologinya. Nah, di 70% ini kalau sudah beres, baru tinggal tambah teknologi, pasti hasilnya
akan sangat bagus ya. Ya, Nah, di betul sekali. manusianya ini ternyata mengeluarkan pemikiran pengajar. Dulu kita langsung biasanya diberikan kepada mahasiswanya. Nah, sekarang begitu kita mengeluarkan pemikiran pengajar ini harus dibagi dua dulu ya. Mana yang disampaikan secara offline efektif, mana yang disampaikan secara online atau daring secara efektif. Nah, ini perlu ada pelatihan-pelatihan khusus untuk hal tersebut, Hmm. untuk mereka kemudian mencoba. Jadi pengajarnya pun juga nggak main datang ke kelas terus mengajarkan, tapi dia juga harus Hmm. mendesain mana yang offline dan mana yang online. Ini menjadi penting Betul sekali. sekali. Ya, sementara untuk mahasiswa, benar ini sekarang kami menemukan juga dan mengkonfirmasi juga bahwa critical thinking itu menjadi sangat penting, atau berpikir kritis itu menjadi sangat penting bagi mahasiswa dibandingkan pada zaman dulu. Zaman Iya, saya betul. kuliah dulu S1, saya ingatnya cuma ngapalin aja. Ngapal, ngapal, harga naik, permintaan turun, harga turun, permintaan naik. Nah, seperti itulah langsung beres. Tapi sekarang kita sudah tidak bisa seperti itu lagi, jadi kita bisa tahu kenapa permintaannya turun, apakah bisa juga permintaannya ternyata naik, dan seterusnya. Itu adalah salah satu yang harus dikuasai oleh mahasiswa sekarang. Betul. Ya, oke, terima kasih banyak atas sharingnya dari praktisi Sama-sama. pengelola organisasi sumber daya pembelajaran, FA Triatmoko atau diperkenal dengan Mas Moko. Sama-sama. Sampai jumpa lagi sebelumnya, dan salam belajar yang benar. Oke, terima kasih Oke, Mas. terima kasih Mas Moko. Sampai jumpa, Sampai jumpa lagi. dan ya kita cut. Oke, stop.